upaya mengakhiri konflik di Gaza itu salah satunya dengan menghadirkan solusi dua negara. Jadi mengakui negara Israel dan mengakui negara Palestina. Palestina itu nggak ada menurut dia. Versi mereka punya leluhurnya Yahudi. Banyak pesohor-pesohor Hollywood di Amerika tuh mulai menyuarakan itu. Iya. Dan mereka tidak lagi melihat agama, tidak lagi melihat ras, mereka tuh memang lihatnya kemanusiaan. Jadi ketika ideologinya kiri, itu biasanya cenderung akan mendukung Palestina karena kan mereka akan memberikan pembelaan kepada masyarakat yang sedang berjuang dan sedang ditindas. Jadi rasa adanya kebanggaan untuk menunjukkan ideologi dan identitas kekirian dengan mendukung Palestina itu menjadi tren di media sosial. Ya, Sobat Sindo, ketemu lagi di Sindoskop dan kita akan membahas tentang Palestina. Ada negara-negara 151 negara mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi ada juga nih negara-negara yang tidak mendukung kemerdekaan Palestina. Di antaranya Jepang, Italia, Amerika dan sekutunya. Dan sekarang di Sindoskop sudah hadir redaktur-redaktur dari Sindo News. Ya, ini kita perkenalkan dulu satu-satu. Saya Andri Susanto tadi. Nah, ini Andika. Ya. Saya Muhaimin. Dan ini yang paling terkenal? Gaib Prakabuming. Dan teman-teman kita akan bahas tentang Palestina. Gitu ya. Nah, ini menarik karena di pidato kemarin ya Pak Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina. Dan ada 151 negara yang mendukung Palestina untuk merdeka, termasuk yang terakhir Prancis ya. Prancis CS. Nah, itu 150 dari berapa negara anggota PBB? 193. Berarti berapa tuh perbandingannya? 150 80 lawan lebih. 80% udah. Berarti menang 150 seharusnya. Iya. Ini udah nggak ada putaran kedua ini. Iya. Putaran pertama aja harusnya. Nanti kita tunggu MK berarti. Tidak ada MK di PBB. Nggak ada MK di PBB? Nggak ada, ya. Berarti nggak maju PBB itu. Kalau negara maju itu ada MK-nya. Yang bisa mengubah-ubah pasal dan banyak hal. Nah, kalau menurut Mas Andika gimana, Mas? Ya, gerakan pengakuan negara Palestina oleh sekutu-sekutu Israel seperti Inggris, Prancis, dan beberapa negara lain termasuk Kanada itu merupakan inisiasi awal mengikuti langkah konferensi yang pernah dilaksanakan oleh Prancis dan Arab Saudi beberapa waktu lalu yang di New York itu kan digaungkan untuk mendorong upaya mengakhiri konflik di Gaza itu salah satunya dengan menghadirkan solusi dua negara. Jadi mengakui negara Israel dan mengakui negara Palestina. Dengan pengakuan negara Palestina, maka Palestina akan menjadi sebuah entitas negara yang sangat utuh, di mana kalau negara itu kan akan memiliki tentara, akan memiliki pemerintahan, dia bisa membuka kantor kedutaan besar di negara-negara lain dan memiliki batas wilayah yang jelas. Sampai sekarang kan Palestina tidak memiliki batas wilayah yang jelas. Gaza itu ya masih dikuasai sama Hamas, kemudian tepi barat ya tetap dijajah sama Israel, tetapi ada pemerintahan yang mungkin semi otonom yang dinilai korup oleh beberapa pihak yang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Jadi solusi dua negara itu dianggap sebagai upaya cepat untuk menghentikan langkah Israel dalam invasi, termasuk invasi darat ataupun bombardir di Gaza. Tapi kenyataannya dalam beberapa hari terakhir setelah pengakuan tersebut tidak ada dampaknya sama sekali. Andika, kalau two state itu, dua negara itu, Palestina dan Israel benar-benar dibagi, bagian Palestina di mana, bagian Israel itu yang mana? Mengikuti konvensi Jenewa sebelumnya ya kalau nggak salah, itu di mana Yerusalem Timur itu kan yang ada Masjidil Aqsa itu kan adalah wilayah miliknya Palestina yang padahal itu sangat diinginkan oleh Zionis itu dan Gaza itu. Jadi ada memang wilayahnya agak yang berbau istilahnya itu dulu itu berbau agak pisau gitu ya. Yang seperti pisau Gaza. Jadi Yerusalem Timur dan Yerusalem dan Gaza itu Palestina. Itu Palestina. Kalau yang Israel? Kalau yang Israel ya wilayah yang udah dikuasai itu. Yang sekarang ini. Yang sekarang pas waktu perang Arab sesuai dengan konvensi yang diakui oleh PBB tersebut. Tapi kan permukiman Israel sekarang banyak itu, ilegal, masuk sampai ke Yerusalem Timur. Ya itu karena memang ambisi dari Israel kan memang tujuannya itu bukan hanya ada di Tel Aviv, tujuan mereka itu sebenarnya menginvasi, salah satunya itu adalah
Masjidil Aqsa itu. Kan itu sebagai simbol perjuangan. Dan ketika Israel itu sudah bisa menguasai Masjidil Aqsa itu kan, ya menguasai tepi barat, itu merupakan suatu kemenangan bagi Israel. Dan itu yang dikhawatirkan oleh negara-negara barat dan oleh Amerika dan Serikat itu akan memicu perang Arab. Karena kan istilahnya udah ada semacam kesepakatan bahwa Masjidil Aqsa dan tepi barat itu tetap milik Palestina. Itu pemukiman ilegal Israel tuh rencananya akan sampai mana? Apakah akan seperti di kita yang ada tiba-tiba laut dikuasai lalu sampai Serang gitu? Tidak ada batasnya. Data terakhir itu kalau nggak salah sudah ada 500.000 warga Zionis yang ada di Yerusalem Timur itu, yang ada di sekitar Yerusalem Timur dari sekitar 2,5 juta sampai 3 juta warga Palestina. Semaunya Netanyahu lah. Nah, semaunya Netanyahu? Iya. Kan dia inginnya itu malah menghapus mimpi negara Palestina. Palestina itu nggak ada menurut dia. Oh, jadi semuanya itu milik Israel? Iya. Karena menurut keyakinan mereka, yang di tanah Palestina itu memang miliknya Yahudi ya semuanya? Versi mereka punya leluhurnya Yahudi. Sampai ke Mesir tuh ya? Tapi menurutku nggak benar juga ya. Orang-orang Israel sekarang itu sebenarnya kan imigran dari Eropa. Ya. Ya. Kalau menurutku ya, yang benar-benar keturunan Yakub, Ishak, itu justru orang-orang Palestina asli itu. Dia dulu mungkin Yahudi, terus kemudian konversi ke Kristen atau konversi ke Islam. Itu sebenarnya yang asli itu orang-orang itu sebenarnya. Itu dan para tokoh dari Yahudi Ortodoks itu juga mengakui itu. Oh, jadi keturunan aslinya memang orang Palestina Justru sebenarnya. yang asli itu. Meskipun dia sudah berkonvert dengan agama lain ya, baik itu Kristen maupun Islam. Justru banyak orang-orang Israel yang kebanyakan dari Eropa ya? Ya. Istilahnya itu apa sekarang? Native ya, native. Penduduk native. Tapi kan memang begitu ya ceritanya. Awalnya mereka tuh pendatang sebenarnya kan, datang baik-baik. Terlebih Perang Dunia Kedua. Iya, tinggal di situ, tinggal di rumah warga Palestina, kemudian disambut. Iya. Nggak berapa lama, kenapa orang Palestina keluar, dia tinggal di situ, dan seterusnya akhirnya sampai banyak. Awalnya kan begitu ya, akhirnya semuanya pada datang. Ya itu balik lagi ke perjanjian Balfour itu yang diinisiasi oleh Inggris itu. Karena Eropa itu ada rasa bersalah kepada orang Yahudi itu kan dengan adanya pembantaian yang dilakukan oleh Hitler itu kan Holocaust dan lain sebagainya, sehingga inisiasi Zionis global itu kan ingin menyampaikan itu kepada dunia bahwa untuk mengamankan orang Yahudi maka buatlah kita itu, berikan kita sebuah negara gitu. Akhirnya kan dicari di Venezuela, di mana ternyata yang paling pas dan sesuai sejarah adalah di Palestina. Sesuai dengan sejarah mereka. Dan apalagi ternyata akhirnya di lobi-lobi, ternyata itu kan wilayah yang dijajah oleh Inggris. Ya ternyata pemerintah Inggris juga merestui, akhirnya termasuk ini kan perjanjian Balfour itu yang mendirikan negara Palestina.